Yo, halo teman-teman semua dari seluruh penjuru Nusantara dan penghuni dunia lain. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita ini yang akan membahas semua jenis film yang ngeri-ngeri sedap, geli-geli nikmat. Dan di sini dengan saya, The Films, akan menemani waktu senggang Anda semua untuk beberapa menit ke depan. Untuk kali ini, kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang sebuah bangunan beserta kutukan yang terdapat di dalamnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas sampai tuntas. Intro. Kisah berawal di satu malam ketika seorang pak tua yang bernama Owen didatangi oleh seorang pria bernama Neil di sebuah bar milik si tua Owen untuk meminta bantuan darinya agar Owen mempertemukan Neil dengan seseorang yang dapat menjawab atas permasalahannya selama ini. Setelah Owen mengajak Neil masuk ke dalam bar, Owen menjelaskan bahwa ia sekali-kali tidak akan pernah membantu Neil dalam permasalahannya dan justru menyarankan Neil untuk membawa masalahnya pergi ke tempat lain meskipun Neil telah mencoba untuk menyuap Owen. Leave. Karena negosiasi yang gagal dengan Owen, Neil pun memutuskan untuk pergi saja dengan perasaan kecewa dan tak lupa untuk mengambil kembali uangnya karena telah gagal menyuap si Owen. Di malam itu juga, kemudian si tua Owen membuat sebuah rekaman dirinya yang menceritakan kisah pilu yang telah dialaminya setelah membeli bar tersebut. Ternyata bar itu memiliki seorang penghuni khusus yang telah terikat dengan bangunan itu dan penghuni gelap tersebut tinggal di ruangan basement. Sang penghuni tersebut telah ratusan tahun terikat dengan properti itu. Jadi, apabila Anda membeli properti itu, maka mau tak mau si penghuni itu akan terdaftar sebagai milik Anda dan Andalah walinya. Menurut pengakuan Owen, penghuni tersebut sangat berbahaya dan ia pun berencana untuk menghancurkan properti tersebut beserta si penghuni di malam itu juga. Pesan terakhir dari Owen adalah, apabila misinya gagal, maka bagi siapapun yang akan mewarisi properti itu di kemudian hari, agar jangan pernah mengizinkan si penghuni itu untuk keluar dari basement bangunan tersebut. Setelah membuat video wasiat itu, Owen segera beranjak menuju basement untuk menunaikan misi terakhirnya, yaitu membakar bangunan beserta si penghuni gelap itu. Namun sangat disayangkan saudara-saudara, ternyata seperti yang telah diduga Owen sebelumnya, ia pun digagalkan oleh si penghuni gelap sehingga Owen pun harus meregang nyawa dengan cara yang sangat tragis. Pada keesokan harinya di tempat dan waktu yang berbeda, kita diperlihatkan dua orang gadis bernama Iris dan Katie yang sedang memasuki sebuah apartemen melewati sebuah jendela. Eits, jangan berprasangka buruk dulu saudara-saudara. Ternyata Iris mengajak sahabatnya Katie masuk ke dalam apartemen itu untuk mengambil barang-barangnya dikarenakan apartemen tersebut telah dikunci lantaran Iris telah lama tidak membayar uang sewa. Dalam perjalanannya bersama Katie, tiba-tiba Iris mendapatkan telepon yang mengabari bahwa Owen sang bapak telah tewas. Beberapa waktu kemudian Iris pun berangkat ke tempat tujuan untuk melihat jasad Owen untuk terakhir kalinya. Setibanya di rumah sakit, Iris langsung diantarkan untuk melihat bapaknya yang sudah terbujur kaku dengan luka bakar di sekujur tubuhnya, dan dengan perasaan yang campur aduk, Iris pun kemudian segera meninggalkan tempat itu. Sesampainya di ujung tangga, Iris tiba-tiba saja dicegat oleh seorang pengacara yang bernama Ned. Setelah memperkenalkan dirinya, kemudian Ned mengajak Iris untuk meninjau properti yang telah menjadi hak warisnya. Dan akhirnya mereka pun tiba di bar yang akan diwarisi oleh Iris. Sambil memasuki bar itu, Ned menegaskan bahwa apabila Iris bersedia untuk menunjuk Ned sebagai pelaksana, maka ia dapat sesegera mungkin untuk mengurus penjualan bangunan berusia 400 tahun itu beserta peralihan kepemilikannya. Namun dengan gaya cueknya, Iris terus saja menyusuri untuk memeriksa setiap ruangan yang ada di tempat itu hingga tibalah ia di kamar milik Owen dan ia mendapati beberapa barang milik bapaknya yang telah tersusun di sebuah wadah yang menandakan bahwa Owen sedang berencana untuk meninggalkan tempat terkutuk itu. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Lalu untuk mengakhiri pembicaraan dengan Ned, Iris memutuskan untuk menginap di bar tersebut untuk semalam dan malam pun tiba. Merasa tidak nyaman tinggal sendiri di bangunan tua tersebut, di malam itu, Iris memutuskan untuk curhat kepada sahabatnya Katie dan menceritakan semua keluh kesahnya bahwa ia tidak merasa kehilangan atas kematian Owen dikarenakan ia dan emaknya telah lama ditinggal pergi oleh bapaknya tersebut. Karena merasa cemas akan mentalitas Iris, akhirnya Katie memutuskan untuk datang menemani Iris di tempat itu.
Di malam itu ketika hendak merebahkan diri, tiba-tiba saja Iris mendengarkan suara Waker yang berasal dari ruangan basement. Sontak ia pun membatalkan niatnya dan memeriksa apa gerangan yang telah terjadi. Dengan perlahan Iris pun menuruni tangga hingga akhirnya tibalah ia di depan pintu basement yang terkunci dan seketika Iris pun berbalik arah dan segera memeriksa ruangan bar dan siapa sangka saudara-saudara, ia mendapati Neil yang telah menunggunya di kegelapan. Karena melihat Iris yang tengah ketakutan, Neil pun berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki niat jahat. Lah, ngapain masuk tanpa izin kalau begitu? Akhirnya, Neil pun minta maaf dan menyatakan niatnya untuk dapat menemui seorang wanita yang berada di dalam basement yang kita sebut saja si penyihir. Sambil menyogok Iris dengan uang beberapa ribu dolar, Neil pun terus saja membujuknya untuk dipertemukan dengan si penyihir tersebut yang membuat Iris pun kebingungan dan meminta Neil untuk kembali di malam berikutnya disebabkan ia tidak memiliki kunci basementnya untuk saat ini. Lalu Neil pun pergi dengan hati yang berbunga-bunga dan Iris pun langsung saja menerima uang panjar tersebut. Pada keesokan harinya, Iris menemui Ned di kantornya dan memberitahukan bahwa ia membatalkan penjualan properti itu dan berencana untuk mengelolanya sendiri. Ned yang profesional itu pun menerima keputusan Iris dan langsung menyodorkan dokumen kuno untuk ditandatangani secara tradisi kuno karena bangunan yang diwarisi oleh Iris adalah bangunan kuno juga. Setelahnya, properti itu telah sah menjadi milik Iris dan sebelum ia meninggalkan ruangan, Ned menyerahkan sebuah kaset video instruksi yang telah direkam Owen sebelumnya dan malam pun tiba. Pada malam itu, Iris segera memeriksa semua barang pemberian Ned yang berkaitan dengan aset yang telah menjadi miliknya. Namun, beberapa waktu kemudian, ketika sedang memperhatikan kaset panduan dari Owen dan hendak menontonnya, Katie pun tiba di tempat itu sesuai rencana untuk menemani Iris sahabatnya tersebut. Singkat cerita, lalu Iris mulai menjelaskan semua yang dialaminya pada Katie sehingga ia memutuskan untuk mempertahankan properti tersebut dan tak lama kemudian, Neil pun kembali datang sesuai kesepakatannya dengan Iris dan mereka pun segera beranjak menuju basement di mana sang penyihir berada. Setibanya di basement, Neil pun mulai meminta si penyihir untuk keluar dari sebuah gua yang tepat berada di dinding basement dan tak lama kemudian muncullah sosok yang sedikit menyeramkan dengan kepala yang tertutup oleh goni dan dengan perlahan ia mulai berjalan mendekati Iris entah apa tujuannya. Namun karena rasa takut dalam dirinya, secara spontan Iris meminta penyihir itu untuk berhenti dan benar saja saudara-saudara. Si penyihir itu pun langsung terdiam seakan ia mematuhi perintah dari Iris. Menyadari akan hal itu, lalu Neil meminta Iris untuk memerintahkan si penyihir itu untuk duduk di sebuah kursi agar mereka dapat segera melaksanakan apa yang menjadi tujuan mereka. Namun, Iris yang merasa sedang berada di atas angin, seketika berbesar kepala dan menaikkan tarif terhadap Neil yang mau tak mau Neil pun harus bersedia menyetujuinya. Setelah sepakat, kemudian Neil mulai meminta kepada si penyihir untuk dipertemukan dengan istrinya yang telah meninggal setahun yang lalu. Si penyihir itu pun lalu menjulurkan lidah, menjulurkan tangan seakan meminta sesuatu dan Neil pun segera memberikan cincin kawin istrinya kepada si penyihir tersebut yang mungkin digunakan sebagai medium. Segera si penyihir memakan cincin tersebut dan seketika mulai meniri-niri yang membuat mereka yang ada di tempat itu pun ketakutan dan Neil segera mengikat penyihir tersebut pada kursinya. Setelah beberapa saat, secara perlahan si penyihir itu pun mulai berubah bentuk seperti yang kalian lihat. Dengan perlahan, Neil mencoba mendekati sosok tersebut dan membuka karung penutup kepalanya dan Neil pun terkaget-kaget dan tak menyangka ternyata yang muncul tepat di depan matanya adalah sang ibu yang telah meninggal 20 tahun yang lalu akibat bunuh diri. Lah, kok bisa salah panggil begitu? Lanjut. Melihat kembali sang emak, Neil pun tak dapat menahan amarahnya dan mulai protes kepada si emak yang tega meninggalkan dirinya sampai terlunta-lunta sewaktu kecil. Lalu mereka pun beradu argumen untuk beberapa saat. Tak lama kemudian si emak itu pun mulai hilang kendali sambil menyalahkan Neil atas apa yang telah terjadi kepada dirinya dan kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba si penyihir itu pun berdiri tepat di belakang Neil dan langsung menyerang dirinya yang membuat mereka semua menjadi panik.
Setelah beberapa saat, Iris yang tersadar dari gamangnya, akhirnya ia memerintahkan si penyihir tersebut untuk berhenti dan langsung menutupi kepala si penyihir itu dengan karung sebelumnya, lalu meminta si penyihir itu kembali ke sarangnya, dan penyihir itu pun patuh atas perintah Iris setelah memuntahkan cincin milik Neil. Setelah keluar dari basement, mereka pun mulai berdebat akan apa yang telah terjadi. Neil pun berusaha untuk menjelaskan bahwa kemungkinan error salah panggil sebelumnya itu adalah disebabkan cincin tersebut adalah milik sang emak yang diberikan kepada istrinya. Akan tetapi setelah melihat kejadian barusan, akhirnya Iris dan Katie meminta Neil untuk tidak pernah lagi mendatangi tempat tersebut dan Neil cuma bisa pasrah lalu mengajukan banding manakala Iris berubah pikiran di hari depan, kemudian ia pun pergi meninggalkan bar tersebut. Karena penasaran akan kejadian traumatis yang telah mereka alami, Iris dan Katie kemudian meluangkan waktu untuk melihat video panduan peninggalan Owen sebelumnya yang membuat mereka cuma bisa terdiam dan melongo mendengar semua peringatan dari Owen. Dalam video tersebut, Owen menjelaskan bahwa si penyihir yang berada di basement akan mematuhi si pemilik properti sampai di titik tertentu. Si penyihir itu punya kemampuan menjadi medium untuk memanggil orang yang sudah mati, dan waktu yang ia berikan cuma 2 menit, lalu setelahnya si penyihir itulah yang pegang kendali. Lalu Owen meminta kepada siapapun yang menjadi pemilik baru bangunan itu untuk jangan sekali-kali apalagi berkali-kali menggunakan jasa si penyihir tersebut, karena semakin banyak melakukan kontak dengannya, maka si penyihir itu pun akan semakin kuat dan akan terus meneror si pemilik properti meskipun meninggalkan tempat itu, kematian akan selalu mengikutinya. Seusai menonton video tersebut, Katie meminta kepada Iris agar mereka segera meninggalkan tempat terkutuk itu, namun Iris bersikeras menolak dengan alasan bahwa ia membutuhkan dolar untuk melanjutkan kuliah seninya. Lalu ia mencoba membujuk Katie untuk tinggal beberapa hari saja, dan setelah meraup dolar yang cukup, maka mereka akan segera meninggalkan bangunan hina tersebut, dan Katie pun berhasil termakan bujukan dari Iris. Lalu mereka pun segera menuju basement untuk membuat batasan bagi si penyihir dengan menuliskan tanda pada ujung tangga dan kemudian memberi perintah untuk jangan pernah melewati batas yang telah dibuat oleh Iris, dan setelahnya mereka pun pergi meninggalkan basement tersebut. Pada keesokan harinya, saat sedang sendiri, Katie menyibukkan dirinya dengan mencoba menahan pintu basement dengan sebuah tabung gas, dan beberapa saat kemudian, karena penasaran, Katie pun mengambil foto itu dan ia menemukan sebuah nama di balik foto jadul tersebut. Jiwa penasaran Katie pun seketika bangkit dan langsung berselancar di internet untuk mencari tahu siapakah orang dalam foto yang bernama Otto tersebut. Saat menemukan jawabannya, ternyata si Otto ini adalah pemilik properti itu pada masanya, dan Katie juga mendapatkan namanya tertulis pada akta kepemilikan bangunan itu, tapi entah kenapa artikel tentang Otto menuliskan bahwa ia tewas bunuh diri di tempat itu. Setelah menemukan jawaban, ketika Katie menutup laptopnya, tiba-tiba saat mengambil tongkat untuk membela diri dari hantu si Otto, si hantu itu pun hilang begitu saja yang membuat Katie panik ketakutan. Sementara di sisi lain, Iris mendatangi kediaman Neil untuk mengajukan proposal jasa terkait hal sebelumnya. Sambil minum teh, kemudian Neil menceritakan kisah pilu yang telah dialaminya, yang kemudian ia mengikuti sebuah kelompok konseling bagi orang-orang berduka. Di perkumpulan itu, ada seorang pria tua yang memberitahukan kepada Neil tentang bar milik Owen yang mungkin dapat meredakan rasa sakit yang dialaminya dengan cukup membawa $2.000 dan barang peninggalan mendiang. Lalu Neil akan dapat berbicara dengan seseorang yang telah mati tersebut, dan yang dibutuhkan Neil sekarang hanyalah kesepantat berpamitan dengan istrinya untuk terakhir kalinya. Iris yang merasa iba pun akhirnya menyetujui permintaan Neil dan malam pun tiba. Di malam itu, mereka pun segera melakukan apa yang menjadi tujuannya, dan Neil lalu mengikat si penyihir itu dan memberikan kalung istrinya untuk digunakan penyihir tersebut, dan seketika penyihir hina itu pun langsung beraksi, kejang-kejang, lalu tertunduk lemas. Beberapa saat kemudian, Neil mencoba untuk membuka penutup kepala si penyihir, dan muncullah istri tercintanya yang terkena serangan panik diakibatkan telah duduk terikat di sebuah kursi. Neil pun berusaha menenangkannya dan mencoba untuk memastikan bahwa itu adalah benar-benar istrinya dengan menanyakan apakah yang terakhir kali diingat oleh istrinya tersebut, sementara Iris kemudian langsung mengatur waker selama 2 menit. Setelah memastikan bahwa itu memanglah istrinya, Neil pun mempertanyakan kenapa si istri tersebut sampai tega meninggalkan dirinya untuk pergi sebelum ia meninggal.
Apakah ada pria lain? Si istri pun membantah hal itu hingga terjadilah perdebatan di antara mereka, sementara Iris terus saja memperingatkan Neil akan sisa waktu yang mereka miliki, namun Neil terus saja marah terhadap istrinya itu dan tak menghiraukan peringatan dari Iris dan waktu pun habis. Yah, maklumlah ya, Neil masih belum bisa move on karena si istri yang meninggalkannya tanpa penjelasan. Begitu waktu yang mereka miliki telah habis, tiba-tiba si penyihir itu pun mulai mengambil alih dan Iris pun segera mengambil goni untuk menutupi kepala si penyihir itu, namun si penyihir tersebut memasang gigi atrek untuk mundur dan tiba-tiba semua menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, Iris mendapati si penyihir itu sedang mojok di sudut basement di bawah cahaya yang berkunang-kunang dan seketika Iris mencoba untuk mendekatinya agar dapat menutupi kepala si penyihir itu dan tiba-tiba setelah serangan dadakan itu, akhirnya ia melepaskan Iris dengan penuh keikhlasan, lalu menutupi kepalanya sendiri dan kembali memasuki sarangnya dengan perlahan sambil memperingatkan Iris bahwa mereka berdua adalah tahanan terkutuk yang terikat pada bangunan tersebut. Beberapa waktu setelahnya, mereka pun mengadakan briefing di ruangan bar. Kemudian Iris pun mulai protes terhadap Neil yang tidak mematuhi aturan yang telah mereka sepakati, namun Neil berusaha membela diri disebabkan ia kebelet ingin tahu alasan si istri meninggalkannya tanpa alasan. Karena jengkel melihat muka Neil, akhirnya Katie pun memintanya untuk pergi dari tempat itu dan Neil pun hanya bisa pasrah. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Iris dan Katie bergegas untuk menjumpai Ned di kantornya, namun siapa yang menyangka kalau kantor tersebut tertutup seakan tidak pernah ada kantor di bangunan itu sebelumnya. Apakah kantor Ned itu cuma fiktif belaka? Sepulangnya mereka dari tujuannya, kemudian Iris dan Katie cuma bisa berdebat akan fakta tentang Ned yang menghilang begitu saja dan kejadian-kejadian aneh yang telah mereka alami. Lalu, Katie mendesak Iris untuk menagih sisa dolar mereka kepada Neil dan kemudian pergi untuk meninggalkan tempat terkutuk itu, sedangkan di sisi lain, sang penyihir melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji dengan menguping pembicaraan mereka dari basement. Dalam perdebatan dengan Katie, Iris menolak saran dari Katie dan menyatakan bahwa ia tidak akan meninggalkan tempat itu sampai ia mendapatkan lebih dari si penyihir, ya mungkin maksudnya pundi-pundi dolar ya. Lalu perdebatan itu pun semakin memanas sehingga Iris pun keceplosan menuduh Katie berupaya untuk menghalangi dirinya dari apa yang telah ia miliki sekarang yang membuat Katie pun langsung terdiam dan merasa kecewa terhadap sahabatnya itu lalu pergi meninggalkan Iris. Saat hendak meninggalkan bar itu, lalu Katie teringat akan foto yang sempat dibawanya dan langsung saja berangkat menuju kediaman Otto. 5 detik kemudian, tibalah Katie di sebuah rumah tua yang tidak berpenghuni milik Otto dan ia pun langsung saja memasukinya tanpa pamit. Tak lama kemudian, tibalah Katie di sebuah ruangan yang berletak di lantai atas dan seketika itu Katie menemukan arsip-arsip di dinding kamar itu yang mengisyaratkan bahwa dahulu Otto pernah menyelidiki cara untuk dapat terbebas dari kutukan bangunan hina itu. Setelah mengumpulkan berkas-berkas itu pun, Katie langsung saja kembali untuk menyelamatkan Iris dari cobaan dan godaan yang sedang ia alami. Sementara di sisi lain, Iris sedang berupaya untuk menggunakan jasa si penyihir agar dapat berkomunikasi dengan bapaknya untuk menanyakan cara bagaimana agar dapat mengendalikan si penyihir itu secara mutlak. Namun Owen malah memberikan jawaban yang sangat mengecewakan saudara-saudara. Iris hanya dapat mengontrol si penyihir itu sampai di titik di mana si penyihir berhasil mempengaruhi mental Iris dan setelahnya si penyihir itulah yang memegang kendali. Lalu Owen pun curhat bahwa dahulu ia pernah hendak kembali untuk bersatu kembali dengan keluarganya, namun kutukan dari si penyihir itu terlalu kuat dan selalu saja mengikutinya yang memaksa Owen harus kembali lagi di bar itu dan menjauh dari keluarganya agar tidak terlibat dengan masalah yang sedang menimpanya. 2 menit pun berlalu, dan seketika Owen mulai terbakar dengan sendirinya, dan kemudian ia meminta maaf dan pamit untuk terakhir kalinya, lalu Iris pun menutupi kepalanya untuk mengakhiri perjumpaan mereka. Setelah mendengar secara langsung peringatan dari si bapak, Iris kemudian langsung bertindak untuk membakar surat kontrak di mana namanya telah tercantum. Coba tebak apa yang terjadi? Ternyata akta tersebut sama sekali tidak terjilat oleh apinya, saudara-saudara. Karena frustasi akan hal itu, lalu Iris pun mabuk-mabukan dengan air teh yang kemudian membuatnya terkapar tak sadarkan diri di kamar mandi.
Beberapa saat kemudian, Katie pun tiba dan langsung mencari Iris untuk memberitahukan tentang informasi yang telah didapatinya. Karena tidak juga menemukan Iris, lalu Katie yang curiga akan tindakan Iris pun bergegas menuju basement untuk memeriksanya dan siapa sangka hadirin sekalian. Ternyata Katie telah ditunggu oleh si penyihir yang kemudian berubah menjadi Otto dan berusaha menahan Katie sejenak untuk tidak kabur dari basement. Katie yang penasaran pun langsung menghentikan langkahnya lalu menanyakan solusi yang harus mereka tempuh agar dapat membebaskan Iris dari tempat itu. Namun sungguh sangat disayangkan hadirin sekalian. Otto menegaskan bahwa tidak ada cara untuk bebas dari tempat itu sebab takdir mereka telah ditentukan dari 400 tahun yang lalu ketika sebuah sekte persaudaraan menemukan seorang wanita yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Para anggota sekte itu mencoba menyalahgunakan kemampuan tersebut, akan tetapi si wanita itu menolak permintaan dari mereka yang mengakibatkan ia dicap sebagai penyihir, lalu mereka membakarnya hidup-hidup. Namun kematian bukanlah jadi penghalang bagi si wanita itu. Ia pun bangkit lalu menyebarkan kutukan dan wabah bagi masyarakat yang membuat sekte tersebut harus melakukan ritual gelap untuk menyegel si penyihir itu agar dapat menghentikan aksinya. Berabad-abad kemudian, keturunan dari para anggota sekte persaudaraan itu membuka kembali segelnya untuk menyalahgunakan lagi kemampuan si penyihir itu. Namun, semakin sering mereka memanfaatkannya, semakin besar pula kekuatan si penyihir tersebut yang membuat mereka berhororia dan tewas mengenaskan. Setelah menceritakan kisah bersejarah itu, 2 menit pun berlalu dan si penyihir yang mengambil alih pun kemudian menyerang Katie. Beberapa saat kemudian, Iris pun tersadar oleh panggilan telepon dari Katie yang meminta pertolongan dari bawah basement yang membuat Iris segera bergegas menuju TKP. Setibanya di basement, Iris mendengarkan suara jeritan yang berasal dari lubang markas si penyihir dan setelah menggodok tekad yang kuat, akhirnya ia pun langsung saja memasuki lubang itu untuk menyelamatkan sahabatnya Katie. Singkat cerita, akhirnya Iris pun menemukan Katie yang sedang mojok sambil ketakutan. Segera mereka pun mencoba untuk meninggalkan goa itu dan ternyata Katie yang asli telah tewas, saudara-saudara. Lalu si penyihir itu pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Iris yang membuatnya harus berlari jatuh bangun dan ngesot sambil ketakutan hingga akhirnya Neil pun tiba untuk menyelamatkan dirinya. Kok bertepatan sekali ya? Yah, namanya juga film. Lanjut. Setelahnya, Neil mencoba untuk merawat Iris dengan memberikan obat penenang dan mulai bercerita tentang apa gerangan yang terjadi. Kemudian, Iris pun bertekad untuk mengakhiri ini semua sama seperti yang telah dilakukan bapaknya sebelumnya dan mulai mengumpulkan peralatannya untuk menyegel si penyihir yang bersangkutan, lalu Neil pun mengajukan diri untuk membantu Iris. Belum juga memulai aksinya, tiba-tiba saja Iris mulai pusing dan lemas yang membuat Neil harus memapahnya untuk beristirahat dan malam pun tiba. Di malam itu, Iris yang baru saja tersadar, kemudian mulai bangkit dan beranjak menuju bar. Tak berapa lama kemudian, Iris mulai mendengarkan suara percakapan yang berasal dari basement dan dengan perlahan ia mencoba untuk menguping Neil yang sedang bernegosiasi dengan si penyihir. Ternyata Neil mencoba untuk menuliskan namanya pada akta properti, namun si penyihir menolaknya mentah-mentah dan kemudian ia pun berubah menjadi istri Neil dan merayu Neil untuk membunuh Iris agar mereka dapat bersama selamanya. Tak berapa lama kemudian, Neil yang menyadari keberadaan Iris pun langsung saja mengejarnya hingga ke atap gedung. Saat Iris hendak menuruni tangga darurat, akhirnya Neil pun berhasil menangkapnya dan menjatuhkan Iris dari atap tersebut yang membuat Iris pun harus meregang nyawa. Setelahnya, Neil mengangkat jasad Iris dan membawanya ke basement sebagai bukti kepada si penyihir bahwa ia telah berhasil membunuh Iris, lalu memberikan ponsel Iris kepada si penyihir itu untuk memanggil Iris dan menjelaskan situasinya. Di sini saya jadi bingung entah bagaimana cara si penyihir itu dapat memakan ponsel sebesar itu, tapi ya sudahlah. Setelah memakan ponselnya, si penyihir itu pun berubah menjadi Iris. Kemudian Iris pun akhirnya menyadari bahwa ia telah mati karena melihat tubuhnya sendiri yang terbaring di lantai basement dan Neil pun mengaku bahwa ia tidak punya pilihan lain karena tidak bisa move on dari sang istri yang telah pergi.
Lalu, Neil menanyakan cara agar namanya dapat tercantum di akta bangunan itu, yang membuat si penyihir itu pun segera mengambil alih dan berterima kasih kepada Neil yang telah membunuh walinya dan membangkitkannya kembali, lalu menegaskan bahwa nama Iris masih tercantum di akta tersebut, dan sekarang si penyihir itu pun telah bebas dalam artian, sekarang si penyihir adalah Iris, dan Iris adalah si penyihir. Ya, begitulah. Setelahnya, lampu pun padam, dan Iris atau si penyihir itu pun mulai meneror Neil, lalu menyiksanya hingga akhirnya membunuh Neil di tempat itu, kemudian pergi meninggalkan basement dengan santainya sambil membakar akta kepemilikan yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Di akhir cerita, kita mendapati bahwa sebenarnya sedari awal permulaan atau mungkin dari 400 tahun yang lalu, ternyata si penyihir inilah yang mengatur skenario perjalanan kepemilikan bangunan tersebut hingga akhirnya sampai ke Iris untuk mengambil alih wujudnya agar dapat keluar dari tempat terkutuk itu. Dan tamat. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf dulu bagi teman-teman penikmat channel ini karena kontennya agak kelamaan. Ya maklumlah ya, saya juga punya kesibukan sendiri soalnya. Semoga teman-teman semua bisa betah ya di channel kesayangan kita ini. Sekian dari saya, jangan lupa bantu subscribe dan like-nya kalau teman-teman suka. Di sini saya The Films pamit undur diri. See you on the next video. Bye.